Shalom, selamat pagi saudara. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada hari ini terambil dari Matius 8 ayat 28 sampai 34. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuklah ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, ayat hari ini merupakan lanjutan dari ayat kemarin, di mana kemarin kita melihat Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan menuju seberang, yaitu daerah orang Gadara. Dan ayat perenungan kita hari ini membahas mengenai setibanya Tuhan Yesus dan murid-muridnya di seberang untuk menyembuhkan orang yang kerasukan. Saudara, dalam ayat yang kita baca ini, kita melihat bagaimana kuasa Allah begitu luar biasa berkuasa untuk mengusir satu legion roh jahat. Dalam ayat 28 dikatakan di sana, tidak ada satu orang pun yang berani melalui jalan di mana orang kerasukan itu berada, karena mereka sangat berbahaya. Namun kita lihat dua orang yang kerasukan ini mendatangi Yesus, dan mereka ketakutan ketika Yesus tiba di tempat tersebut. Itu terdapat dalam ayat 29. Mengetahui bahwa Yesus datang ke situ dengan tujuan untuk mengusir mereka keluar dari tubuh orang tersebut, maka mereka meminta kepada Yesus untuk pindah ke sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Lalu kita lihat dalam ayat yang telah kita baca tadi, lalu pindahlah mereka ke dalam babi-babi itu, lalu terjunlah ke dalam danau dan mati di dalam air. Mengetahui hal tersebut, seluruh orang di kota tersebut keluar untuk bertemu dengan Yesus dan mengaku ingin bersama-sama dengannya. Hal ini mereka lakukan hanya karena mereka merasa takjub dengan apa yang sudah Yesus lakukan terhadap orang yang kerasukan. Padahal sebenarnya di dalam hatinya, di dalam dirinya, orang-orang tersebut, mereka tidak benar-benar mengasihi Tuhan atau ingin mengenal Tuhan. Mereka hanya takjub saja dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan mereka mengakui kuasa yang Allah miliki dengan mengusir roh jahat dari dua orang yang kerasukan. Tetapi mereka lebih memilih untuk mengusir Yesus dan murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Yesus akan merugikan mereka dibandingkan keuntungan yang mereka dapatkan. Saudara, marilah mengenal Tuhan dengan sungguh dengan cara mengasihi pribadinya, bukan hanya takjub akan mukjizat yang dilakukannya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, berdasarkan renungan yang telah kita renungkan, bagaimanakah sikap hati kita dalam mengikuti Yesus? Apakah hanya takjub dengan mukjizat yang Yesus lakukan, atau karena kita benar-benar ingin mengasihi dan mengenal Yesus?
Saudara, mengenal Tuhan dengan sungguh bukan hanya sekedar takjub dengan mujizat yang dilakukannya, tetapi benar-benar mengenal dan mengasihi pribadinya. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan mengajarkan kembali sesuatu hal yang luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengikut Engkau hanya karena kami takjub dengan apa yang Engkau lakukan. Kami hanya mengejar mujizat yang Engkau lakukan. Kami hanya ingin melihat hal-hal yang luar biasa dari Engkau terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya sebatas itu saja Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, kami ditegur, kami diingatkan bahwa kehidupan kami harus lebih dari itu Tuhan. Kami harus mengasihi Engkau dengan sepenuh kehidupan-Mu Tuhan. Kami harus benar-benar percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Dan ajarlah kami untuk kami dapat melakukan semuanya itu Tuhan. Dan melalui setiap kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.